Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah, para pengurus masjid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian siang ini kita akan meneruskan bacaan kitab Adabul Mufrad yang temanya di sini terkait dengan makar dan tipu daya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun laimun. Artinya orang mukmin itu ghirrun, ini diartikan lugu, ya. Karim, mulia. Artinya orang mukmin itu orangnya baik dan mulia. Wal fajir, sementara orang yang durhaka, orang yang berbuat dosa ataupun berbuat zalim, atau orang yang melakukan kefasikan, fajir namanya, khabbun laimun, dia suka melakukan tipu daya, suka berbohong, atau dalam bahasa sekarang khabbun itu suka ngeprank gitu ya, bahasa gaul anak-anak sekarang. Itu tipu daya, ya. Kemudian laim artinya adalah kikir, hina, ya, orang yang pelit. Keterangan hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Makna al-ghirru itu orang yang tidak memiliki kedengkian. Al-ghirru, ya. Keadaan hatinya sesuai dengan lahiriahnya, ya. Artinya tulus, nothing tulus, tidak ada masalah, ya, tidak ada kebencian. Nah, orang mukmin itu harus seperti itu, ya. Karena kalau ada kedengkian, ada kebencian, nanti yang muncul adalah dia melakukan satu perbuatan penganiayaan ataupun melakukan kezaliman yang merugikan saudaranya sendiri ataupun orang lain, karena ada dengki, ada kedengkian, ya. Maka ini mengingatkan kepada kita, ya, jangan sampai, ya, melakukan kezaliman ataupun penganiayaan itu. Jadi ghirrun karim, salah satu tabiat seorang mukmin yang terpuji, gitu. Tidak memiliki kedengkian dalam hatinya, ya. Sedikit kecerdasannya pada keburukan dan tidak berusaha mencari tahu, gitu. Jadi orangnya itu ikhlas saja, gitu ya. Kadang-kadang orang itu dizolimi pun, ya, tidak melawan. Ada satu kisah terkait dengan kezaliman ini, ya. Ini hati-hati, ya, terhadap orang yang dizolimi. Karena doanya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW itu mustajab, ya, dikabulkan, ya. Jadi ada orang yang soleh, ini cerita dari Imam Az-Zahabi, ya. Ada orang yang soleh, alim, ya, rajin ibadah, dia mendatangi orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka berbuat jahat atau dosa.
Lalu kemudian orang yang alim itu memberikan nasihat. Engkau hendaklah menghentikan perbuatan dosamu ini ataupun berlaku buruk ini. Biasa ya, menasehati. Ya. Lalu kemudian orang yang berbuat zalim tadi, orang yang suka berbuat dosa itu berdiri, dia bangkit, lalu langsung menampar orang alim tadi, tidak menerima dinasehati. Ya. Bayangkan ya, kalau di televisi dulu bukan ditampar, ada yang diseblok air ya, disiram air ketika diskusi ya, ini juga kurang beradab itu ya. Ya sama itu, merendahkan. Itu dia orang yang disiram air itu mazlum, terjolimi, teraniaya. Ya. Apalagi ini ditampar fisiknya. Si orang alim tadi itu kemudian dia tidak membalas. Tidak membalas perbuatan orang tadi, tapi kemudian dia berkata, ya, engkau telah menamparku dan aku tidak menerima atas perbuatanmu ini. Maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memotong tanganmu. Wah. Ketika dia mendengar itu, orang yang tadi menampar, jangan kau lakukan itu. Dia nggak mau juga tuh, takut dengan doa kan. Tidak, aku akan tetap berdoa karena engkau telah berbuat zalim kepadaku. Kemudian cerita itu, kata Imam Az-Zahabi, tidak lama setelah itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tadi yang terzalimi. Ya. Allah menurunkan azab di mana tangannya terpotong, gitu. Dipotong tangan itu. Ya. Lalu kemudian dia digantung di hadapan orang banyak. Jadi matinya mengenaskan. Ya. Ini juga memberikan pelajaran. Ya, hati-hatilah kita dalam bermuamalah ini, jangan sampai melakukan penganiayaan, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Lebih-lebih itu saudara kita. Lebih-lebih itu adalah partner kerja kita. Apalagi itu teman sekerja kita, seorganisasi dan seagama. Jangan sampai melakukan itu. Termasuk juga kita berbuat baik ataupun jangan melakukan kezaliman kepada orang-orang yang tidak seagama, juga tidak boleh. Ya. Menyakiti orang lain, menghina agama orang lain itu tidak boleh. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaitannya dengan pentingnya muamalah dengan sesama ini, termasuk dengan non Muslim. Ya. Apa kata Nabi? Man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyakiti kafir zimmi, ya, orang kafir tapi dia hidup siap, ya, di bawah naungan pemerintahan Islam, tidak melakukan huru-hara, tidak melakukan kekacauan, siap membayar doribah ataupun pajak, ya, itu namanya kafir zimmi. Itu wajib dilindungi. Ya, berbeda agama kan? Makanya kata Nabi, siapa yang menyakiti orang kafir itu ataupun kafir zimmi itu, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Dan siapa yang telah menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Jadi dalam masalah kezaliman ini, ya, ini walaupun dengan berbeda agama, tetap kita jangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya. Karena itu tadi merampas hak-hak, ya, orang tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah riwayat yang lain. Saya menemukannya dalam kitab Al-Mujtama'ul Musul, ya, karangan Dr. Al-Qarni, ya, Aid Al-Qarni. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di situ disebutkan, dan ini juga penting ya, man iqtata'a, barang siapa yang memutuskan, man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi.
Jadi siapa yang memutuskan ya, hak seorang muslim dengan sumpahnya, fa'aujaballahu lahu an-nar, maka Allah menetapkan baginya api neraka. Kemudian di selanjutnya itu wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan orang tersebut masuk surga. Kenapa? Karena dia telah melakukan kezaliman, itu berupa apa? Merampas, memutuskan hak saudaranya ataupun hak orang lain, lebih-lebih tadi orang muslim. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, kezaliman seperti apa yang sampai kemudian tadi ya, kejahatan seperti apa sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan siksa neraka, lalu kemudian diharamkan hambanya itu dari surga? Kan berat itu risikonya kan? Sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezalimannya seperti apa? Kezalimannya adalah, kata Nabi, walaupun engkau itu mengejek saudaramu, maka itu adalah satu kezaliman. Mengejek, menghina. Apalagi ini sampai kemudian mengambil hak orang lain ataupun hak yang bukan miliknya, sehingga kemudian banyak kerugian yang ditimbulkan ataupun banyak orang lain menderita karena perilaku jahatnya itu. Katakanlah di negara kita ini ya, angka korupsinya masih tinggi, itu kan kezaliman. Berapa banyak yang dizalimi, yang dijahati. Wah, ini tobatnya bukan main-main tobat ini ya. Cara tobatnya ini ya harus sungguh-sungguh. Di antaranya apa? Dia harus mengembalikan uang kekayaan yang selama ini dia manfaatkan, yang selama ini dia pakai. Ya, harus dikembalikan. Cara tobatnya begitu, ke negara ataupun ke rakyat. Itu kezaliman yang besar. Jadi mengejek saja tadi, mengejek saja tidak boleh, satu kezaliman, karena sudah menyakiti orang lain. Apalagi tadi dalam bentuk kezaliman yang lebih besar. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan ini kita senantiasa menebarkan kedamaian. Makanya sifat ataupun kepribadian Muhammadiyah ini salah satunya itu adalah beramal usaha, berjuang ya, untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Makanya dakwah pencerahan itu kan terkenal apa maknanya? Dakwah pencerahan itu yang kemudian dikonsep dulu ya oleh di eranya Pak Kiai Din Samsudin ya, itu kan membebaskan, memberdayakan, memajukan. Jadi cara kita berdakwah itu harus membebaskan ya, kemudian memberdayakan, bukan justru ya menyulitkan, bikin gaduh ya, bukan begitu. Apalagi kemudian melemahkan saudara kita ya, gara-gara kesalahan sedikit lalu kemudian dia melakukan misalkan satu kebijakan keputusan yang merugikan tadi, memutuskan hak. Apalagi sampai misalkan memutuskan mata pencaharian, pendapatan, udah berhentikan saja dia dari amal usaha itu, jangan dikasih kerja lagi, itu udah bisa zalim itu ya, hati-hati. Di mana saja ini ya, mungkin di lingkungan kita tidak jauh-jauh, mungkin di lingkungan kita ada yang seperti itu, hati-hati. Walaupun itu keputusan ya, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan kezaliman. Kenapa? Ya harus dipertimbangkan. Nanti kalau misalkan diputus mata pencaharian itu, jangan kerja lagi, jangan ceramah lagi misalkan, ya kan ada juga gitu ya. Itu nanti kalau misalkan dia seorang guru, jangan ngajar lagi di situ misalkan. Sementara itu dia ada pendapatan itu dari ngajar misalkan. Sementara dia punya keluarga, punya anak, punya istri, punya keluarga yang lain. Uangnya tidak dimakan oleh sendirinya tapi juga dimakan oleh keluarganya. Berarti efeknya sangat luas gitu kezaliman itu. Makanya jangan sampai kita atau hati-hati dalam juga mengeluarkan kebijakan, jangan ada unsur tadi kedengkian, kebencian tadi. Karena kalau ada unsur kebencian, kedengkian, efeknya tadi melakukan kezaliman. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terkait dengan katakanlah nih ya sekarang ini kunjungan Paus ya Fransiskus ya ke Indonesia ini,
ternyata ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan menyambutnya, ya. Bahkan ada mengeluarkan satu riwayat, ya, alasannya riwayat dari Imam Ahmad. Dia tidak mau bertemu dengan tokoh yang berbeda agama dengan orang kafir tadi yang mengatakan bahwa Allah itu beranak gitu. Jadi dia tidak mau berjumpa dengan orang itu gitu. Jadi memalingkan muka, ya. Tapi dia tidak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tadi yang saya sebutkan, di mana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita, mengarahkan kita supaya kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga perdamaian, merukunkan. Di antaranya tadi bermuamalah dengan tokoh-tokoh agama yang lain yang berbeda agama, ya silakan. Makanya Muhammadiyah kemarin kan mengeluarkan edaran yang isinya pernyataan sikap tentang kehadiran paus itu. Ya, dari kemarin dia datang sampai besok, ya, sampai tanggal 5 kalau tidak salah. Nah, ini disikapi dengan baik. Makanya kalau kita lihat kan panjang tuh isinya. Saya menyimpulkan ada 3 poin di situ. Poin pertama itu kan mengapresiasi. Kalau kita baca itu. Jadi kita Muhammadiyah pimpinan pusat kan sudah berpengalaman lah ya dalam hal ini. Jadi mengapresiasi kunjungan paus ke Indonesia. Di sela-sela kesibukan beliau mau menyempatkan untuk berkunjung ke Indonesia. Berarti negara kita ini termasuk negara yang diperhitungkan oleh beliau, oleh paus itu. Bahkan katanya disebutkan juga di situ, ya, paus itu tadinya mau ditempatkan di tempat yang hotel yang mewah gitu kan, tapi beliau menolak, lebih memilih untuk tinggal sementara ini di kedutaan, gitu kan. Luar biasa. Ini juga disebutkan di situ menunjukkan keteladanan, kesederhanaan. Di mana saat ini ya, orang-orang terutama para penguasa, para pemimpin ini kalau berkunjung pasti ingin dilayani, disediakan hotel yang mewah gitu kan. Tapi ini tokoh agama tidak, kesederhanaan. Ini juga penting, ya. Yang juga diajarkan dalam agama Islam kan gitu ya, Pak. Kemudian yang kedua, dari surat edaran itu mengandung spirit ataupun penjelasan tentang urgensi pentingnya kunjungan tersebut. Apa sih pentingnya? Maka dijelaskan di situ. Pentingnya adalah untuk menguatkan, ya, hubungan, kerjasama dan perdamaian. Itu disebutkan di situ, ya, di antara tujuannya itu. Nah, kemudian secara spesifik bahkan di situ disebutkan antara Grand Sheikh Mesir dan paus itu ternyata telah melakukan tanda tangan surat kesepakatan, ya, yaitu tentang human fraternity itu, ya. Jadi yang isinya adanya kesamaan ajaran ataupun misi, diantaranya adalah untuk memanusiakan manusia, gitu ya. Mengangkat derajat manusia dan misi perdamaian. Nah, itu kan penting. Baru kemudian yang ketiga itu, kalau saya lihat di situ ada rekomendasi dari PP Muhammadiyah. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya itu adalah di situ terkait dengan ajakan kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu untuk memanfaatkan momentum kunjungan ini, khususnya terkait dengan perdamaian, ya, di Palestina itu, supaya supaya paus juga menyampaikan peran strategisnya gitu ya, untuk bagaimana menciptakan perdamaian di dunia, terutama di Palestina yang sekarang masih perang. Itu semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada hadis tadi itu, ya, pernyataan sikap ini, itulah sifat orang mukmin. Yang tadi itu ghirrun karimun. Kembali lagi, ya, ghirrun karimun. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian dengan sesama, tapi yang adalah kemuliaan, saling mengangkat, memuliakan. Ghirrun karim, dan memang harus seperti itu, ya. Kemudian spirit yang ajaran yang penting juga untuk kita tekankan, kita pahami dari hadis yang tadi itu,
janganlah kita melakukan kezaliman, termasuk di situ kezaliman itu adalah menipu ya, ataupun ngeprank ya, yang sekarang semakin ngetren ya, terutama di partai politik ya, dalam dunia politik ya, awal-awal ngedukung ini, ngusung ini, tapi di last minute justru yang lain yang diusung gitu kan, selalu ada tipu daya di situ. Kalau itu dibiasakan ataupun menjadi karakter politik, menurut saya itu kurang bagus ke depannya. Saling menipu nanti. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi tidak istiqomah. Islam mengajarkan kita ini konsisten, komitmen. Gitu. Jadi kalau misalkan awal-awal dukung ini, tapi di akhirnya kemudian dukung yang lain, sudah tidak konsisten jadinya. Ya. Yang dikejar itu apa? Kemaslahatan apa jabatan, posisi kan gitu. Akhirnya kan tanda tanya. Yang jelas pasti nanti itu akan mengundang kekecewaan juga. Wah, kenapa seperti ini? Maka dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ya, asa ang takrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Kan begitu kata Allah ya. Wa asa ang tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Barangkali engkau mencintai sesuatu ya, ang takrahu syai'a, padahal dia itu adalah baik bagi kamu. Benci terhadap sesuatu, padahal itu adalah baik bagi kamu. Sebaliknya, kamu suka terhadap sesuatu, padahal itu mendatangkan keburukan. Jadi dalam hal apapun kita ini harus moderat ya, harus tengahan. Jangan sampai fanatik, jangan sampai melampaui batas ataupun lebay. Nah, termasuk juga yang ramai sekarang ini, ya, di saat kunjungan ini ada saja tuh edaran dari Kemenak yang menuai pro kontra ya, tentang penghentian sementara azan elektronik di TV diganti dengan running text gitu kan. Nah, ini juga membuat ramai juga gaduh ya di tengah masyarakat. Padahal biasa saja gitu ya, tanpa harus dicantumkanlah, diatur seperti itu. Nah, kalau bisa nanti ketika berpidato paus bisa nggak dibalikan gitu ya, berhenti sementara gitu kan untuk suara azan ataupun waktu azan, kan bisa saja dibalikan seperti itu kalau alasannya toleransi ataupun untuk ini ya. Nah, ini juga perlu ada yang perlu diluruskan. Kadang-kadang memahami toleransi itu sendiri ataupun perdamaian berbeda-beda, sehingga praktek-prakteknya juga berbeda di tengah masyarakat ini. Tapi sekali lagi tadi kita menyikapinya dengan dewasa. Mungkin dia ada sudut pandang yang lain yang mungkin berbeda dengan kita, gitu ya. Lalu kemudian disitulah kemudian kita juga ya jangan memaksakan ya kehendak. Ya tadi kembali lagi kepada ayat yang tadi itu, asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Selesai. Jadi dengan takdir Allah, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari hadis yang kita bacakan ini ada manfaat dan kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, konsisten untuk tetap berbuat baik kepada sesama, dan itu menjadi karakteristik Muhammadiyah. Di sisi lain juga kita senantiasa menjauhi segala bentuk kezaliman, apapun bentuknya, apapun caranya, karena kezaliman pada hakikatnya tadi akan mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.